sorotan juga dalam debat pada malam hari ini adalah respon dari Profesor Mahfud MD yang menyatakan bahwa pertanyaan dari seorang Gibran Rakabuming Raka receh, tidak perlu dijawab. Nah, apakah kemudian dari kacamata para panelis, Prof. Tumiran mungkin bisa mengomentari, apakah memang dalam bahasan soal energi ini itu bisa dianggap sebagai bahasan receh, greenflation tadi? Silakan. Iya, kalau saya menganggap ini kan debat high level ya. Tapi saya mohon maaf ya, karena saya itu dosen Mas. Ya itu sepertinya nanya dosen ke mahasiswa ke dosen. Pak, greenflation apa sih artinya atau definisinya? Tapi kan bukan suatu kebijakan. Bahwa memang greenflation berdampak terhadap percepatan energi terbarukan karena ada cost yang meningkat, seperti terjadi di negara-negara yang sudah berjalan gitu, itu apa kebijakan ke depan supaya kita tetap bisa mengakselerasi percepatan EBT. Sebenarnya kalau konsep percepatan EBT mengacu kepada PP 79, kepada Perpres Ruen, itu kita percepatan EBT sebenarnya ingin berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi. Karena kita menyadari energi fosil kita itu terbatas, minyak kita itu berkurang. Nah, ini yang harusnya digerakkan. Kalau itu greenflation-nya berdampak di dalam negeri mahal, tapi untuk membayar pekerja Indonesia, menciptakan teknologi kita kuasai, no problem. Kita lihat awal-awalnya negara ini seperti China itu how much the cost, dia produksi. Tapi sekarang dia bisa berhasil memproduksi peralatan EBT yang paling murah di dunia dengan supply chain yang sudah dikuasai. Nggak ada yang bisa bersaing. Nah kita ini penduduk 270 juta. Kita itu konsumsi listrik baru sekitar 1173. Pembangkit kita itu sekitar 83 giga. Kalau kita mau menuju Indonesia maju di 2050, itu konsumsi harus mencapai 5.000 kWh per kapita. Seperti standar Malaysia sekarang lah. Cina itu udah 6.700 data tadi malam saya, luar biasa, fantastik. Kita butuh kira-kira 400 sampai 700 giga bergantung pada komposisi energi mix. Kalau 1 giga 25 triliun, kenapa nggak kita kembangkan di dalam negeri? Jadi kita nggak bisa bicara hulu hanya sekedar wawasan. Menuju Indonesia, industrinya harus kita siapkan. Jangan kita jadi pasar impor. Bagi saya itu bukan bangga kalau pemerintah ngambil keputusan, kita kembangkan EBT tapi kita impor. Untuk apa kita ngidupin negara lain? Coba bertanya, ini teman-teman tim Capres ya, mungkin bisa ngasih masukan kepada calon presidennya. Hari ini kita nggak punya industri namanya importer di Indonesia. Padahal kita mau pakai VP banyak-banyak, importernya kita impor. Lantas apa yang kita banggakan? Paksa itu PT Interland bikin. Di sana banyak anak-anak ITB yang kerja. Tapi pakai ruang dibeli itu, dipakai itu, dikembangkan. Masalah kekurangan nggak apa-apa, kita sempurnakan. Nggak ada produk teknologi baru yang dianggap perfect. Ini banyak kebijakan-kebijakan yang salah selama ini. Waktu saya di DEN begitu memaksakan ingin menjalankan. Jadi saran saya, ini pada tim juga ini ya, mungkin disampaikan kepada para calonnya. Mulailah pengembangan EBT dengan resources yang kita miliki dimaksimalkan. Biomass itu potensial luar biasa, kayu-kayu kita. Kita kembangkan sebagai pengganti batu bara. Itu net zero, dia tumbuh, menghasilkan O2, mengabsorpsi O2. Tapi bisa menggerakkan ekonomi lokal. Jadi bagaimana cara menumbuhkan ekonomi lokal? Tadi kan seolah-olah mendorong pertumbuhan berbasis lokal. Apa yang mau digerakkan untuk tumbuh berbasis lokal? Potensi resources lokal itulah yang harus dikembangkan. Indonesia Timur potensi hutannya banyak, rakyatnya perlu, ekonominya diangkat. Saya kira biomass menjadi potensial. Tinggal lagi bagaimana menanam hutan. Dipotong hitung-hitungan kami di UGM dengan teman-teman kehutanan. Kita bisa mengembangkan hutan siklus 5 tahun. Tapi harganya jangan sekali-sekali dibandingkan dengan harga batu bara. Saya kritisi pemerintah mengeluarkan peraturan biomass disetarakan dengan batu bara yang di DMO, keliru juga ngambil keputusannya. Baik, Prof. Baik, Prof. Ini bagus nih, Mbak. Makanya nih, tadi saya senang banget yang disampaikan sama beliau ya. Artinya begini, ini kan yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi kan sebetulnya adalah mendorong hilirisasi. Pertanyaannya bagaimana mentekniskannya. Itulah butuhnya nanti adalah struktur kabinet. Konfigurasi kabinet-kabinet itu juga ke depan. Artinya begini bahwa presiden maupun wakil presiden nggak bisa bekerja sendiri untuk mentekniskan seperti ini disampaikan oleh beliau. Salah satu ada melibatkan orang-orang akademisi-akademisi seperti beliau. Nah saya pikir
ini sudah masuk dalam plan koalisi ataupun tim capres kami. Satu yang saya ingin tambahkan ya Prof, saya setuju banget. Sekarang begini, contoh kita ada salah satu bottleneck dari mendorong energi baru terbarukan adalah dengan isu power wheeling sebetulnya. Hampir sulit mendorong para pelaku-pelaku usaha di EBT kalau misalnya power wheeling tidak dibuka. Nah yang jadi permasalahan sering sekali isu power wheeling di dalam sektor energi kita itu sering sekali dianggap meliberalisasi. Konteks ini. Nah makanya ini meredefinisikan nasionalisme bahwa PLN sebagai salah satu-satunya pemain ini kan juga perlu diredefinisikan. Nah poin ini saya setuju banget. Artinya yang tadi dibilang untuk membuka ruang tenaga kerja dan lain sebagainya adalah salah satu instrumen adalah mendorong power wheeling sebagai bagian dari untuk mengendorse, membuka ruang para pelaku-pelaku pemain-pemain energi baru terbarukan bisa ikut partisipasi dalam sektor energi kita, baik itu BUMN kita maupun swasta. Ya. Sebetulnya saya setuju sekali nih, makanya nanti mungkin ke depan, karena itu juga bagian dari ini kita di Komisi 7, jadi saya pikir ini bagus untuk bisa kita jadikan elaborasi. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, Prof Hipnu juga bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda dan kami akan segera kembali sesaat lagi.